Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya Sidik di Obras, Obrol Santai, BDI dan Pasar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang lagi-lagi spesial. Sama-sama seorang entrepreneur. Yes. Cuman bidangnya berbeda dari yang sebelumnya. Yang ini bidangnya apa nih, Bro? Hospitality industry. Hospitality industry. Ya. Oke, ini dia dengan, lebih tepatnya digital hospitality industry. Digital hospitality industry. Yes. Oke, ini dengan Bro Wahyu ya. Wahyu. Dewa Wahyu. Yes, Wahyu aja. Oh, Wahyu aja. Oke, sip. Berarti Wahyu aja. Ya. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih, Bro. Soal membangun usaha, terus juga ngomongin soal ya seputar usaha lah ya, apalagi kan lagi center nih. Ada isu-isu datang dan apalagi kan Ya, COVID lagi. Gitu lagi. Ya. Nah, ini saya pengen ngobrolin dari si tadi nama brandnya adalah Omni Hotelier. Omni Hotelier. Yes. Omni Hotelier itu bergerak di bidang hospitality, Ya. cuman dikombin dengan teknologi. Yes. Nah, itu gimana tuh? Dikombin sama teknologinya itu di sisi apa nih, Bro? Oke. Jadi thank you Sidik dan thank you juga untuk BDI dan Pasar for having me ya. Yoi, jadi aku mau cerita sedikit tentang Omni Hotelier. Jadi sebenarnya Omni itu apa? Jadi kalau secara cerita tadi ya, hospitality industry dan juga digital. Oke, kalau kita melihat fundamentalnya orang mau liburan, Wih, mantap nih, yes, fundamental. bahasanya S3 Iya, banget keren. ya. Yoi. Jadi kalau tahapnya orang liburan itu kalau secara teorinya itu terbagi dalam 5 tahap biasanya. Oke. Jadi ada inspire, think, booking, experience, share. Biasanya mereka melakukan itu tuh. Oke. Jadi orang terinspirasi untuk pengen liburan. Setelah dia terinspirasi liburan, dia cari-cari tuh, dia think, dia mau lihat-lihat mau liburan kemana, mau stay di mana dan segala macam. Setelah mereka udah tahu, baru mereka booking. Setelah mereka booking, mereka merasakan yang namanya experience. Dia tinggal, habis itu dia jalan-jalan dan segala macamnya. Setelah itu mereka yang kelima adalah share. Oke. Share their experience di social media, di kayak di TripAdvisor untuk review dan segala macamnya. Nah, Omni ada di posisi mana nih di antara 5 ini? Di mana nih? Kita hadirnya di mana? Kita hadirnya di booking. Jadi biasanya nih kalau orang mau stay gitu kan, mau liburan, mau stay di mana gitu. Misalnya kita mau stay di Bali, mau liburan di Bali nih. Kalau mau booking hotel, biasanya kan ada istilah namanya OTA. Pernah dengar OTA? Apa tuh, OTA? OTA itu online travel agent. Oh, oke. Travel agent tapi online. Nah, itu istilahnya OTA ya. Ya, OTA. Kalau kita bisa sebut nama gitu ya, kayak Traveloka, kebanggaan kita semua kan, startup asal Indonesia. Traveloka, ada booking.com, ada Agoda, ada Mr. Aladin dan segala macamnya. Nah, biasanya orang bookingnya di sana. Nah, kita di Omni melihat sebuah opportunity, melihat problem juga dari sisi yang namanya hotelnya sendiri. Jadi hospitality bisnisnya. Di hospitality business itu kalau orang mau booking itu terbagi 2. Bisa bookingnya. Bisa booking lewat agent, bisa direct. Oke. Direct itu booking langsung ke hotelnya. Nah, jadi tadi ya posisi kita ada di booking nih. Oke. Booking yang mana nih? Kalau agent kan udah dipegang sama OTA. Nah, Omni itu mau mengakomodir yang direct. Jadi kalau Sidik nih mau liburan ke Bali, kita udah di Bali ya. Kira-kira Sidik mau liburan kemana nih kira-kira kalau setelah new normal? Yang dekat aja deh ke Lombok misalnya. Lombok ya, Lombok. Gili ya. Gili, oke. Kita mau liburan ke Gili nih. Sidik mau liburan ke Gili. Kalau mau booking, Sidik kalau misalnya hotelnya itu Sidik bisa booking langsung di websitenya hotel. Hotel kan punya website. Kalau websitenya hotel itu nggak pakai sistem, biasanya Sidik harus yang namanya inquiry dulu istilahnya. Harus email dulu, harus telepon gitu kan. Which is itu lama banget prosesnya kan. Mau booking aja lama gitu. Akhirnya orang pindah ke OTA. Tapi sisi hotelnya sendiri adalah mereka kalau ke OTA itu nggak bisa jualan instrumen yang lain. Sedangkan hotel kan bisnisnya nggak cuma room doang ya. Benar. Ada honeymoon misalnya, ada honeymoon package gitu misalnya, ada spa, ada tour gitu misalnya. Nah itu yang nggak mereka bisa jual di OTA. Nah itu opportunity itulah yang kita mau ambil. Nah Omni menyediakan sebuah sistem yang dimana sistemnya itu bisa nempel di websitenya hotel. Jadi hotel bisa nerima direct booking. Jadi Sidik bisa masuk ke website hotel yang Sidik mau. Nanti bisa langsung tuh booking. Saya mau booking di suite room. Habis itu setelah saya mau booking suite room,
saya mau juga candlelight dinner sama pacar saya atau sama istri saya mau spa juga, bisa langsung booking tuh di halamannya hotel. Hotel tidak akan dibebankan komisi yang besar karena dia pakai sistemnya direct. Kalau pakai OTA, si hotel tuh harus kena biaya komisi lagi, yang which is itu jadi suatu beban lah terhadap si hotel. Jadi, nah disitulah Omni hadir melihat opportunity di mana bisnis direct booking yang dulunya hanya dipegang oleh pemain-pemain luar lah gitu istilahnya. Nah sekarang kita dari local talent gitu, yang sebenarnya dulu kita juga sudah pernah jualan direct booking, online booking system. Nah, kenapa kita nggak bikin sendiri? Nah itulah akhirnya terlahirlah Omni Hotelier. Gitu. B2B bisnis dia. B2B bisnis ya. B2B bisnis ya. Oke, iya. Tapi berarti dari pihak hotel pun dapat keuntungan karena yang di-charge-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan OT lainnya. Atau seperti apa? Jadi gitu gini, kalau misalnya di Omni, jadi win-win solution lah kita memberikan solusinya. Dari traveler, dari guest, itu juga tetap mereka nggak merubah cara mereka booking. Mereka tetap booking online. Si hotel juga dapat reservasi juga secara online, tapi melalui direct dari website mereka sendiri. Artinya website mereka bisa menghasilkan uang. Nah, keuntungannya kenapa pakai Omni si hotel itu adalah mereka bisa keep in touch sama tamunya langsung. Kalau sama OTA itu nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Jadi semua data itu diproses sama OTA-nya. Jadi cuma dapat data. Udah booking nih gitu. Iya. Kalau di sini gimana? Event tamu cuman lihat-lihat doang. Omni bisa ngasih tahu, nih ada tamu nih yang lihat, ada orang yang liatin website kamu nih, yang liatin halaman booking, tapi nggak jadi booking. Itu bisa. Oh iya. Jadi hotel bisa mendapatkan lebih banyak data untuk mereka collect dan juga dijadikan yang namanya semacam data edukatif lah. Jadi, nih ternyata hari ini atau beberapa minggu lalu ada sekitar 100 orang nih yang nge-view website kita, yang lihat-lihat harga kita harus apain nih. Jadi mungkin ada mereka yang jadi semacam insight lah untuk si hotel. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi cost, bukan tempat tinggal tapi biaya. Costnya ini adalah kalau misalnya mereka dapat bookingan lewat OTA, mereka kan dikenakan komisi ya per booking. Let's say lah normalnya sekarang 15 sampai 25%. Oke, kisaran segitu. Per booking ya. Misalnya lumayan juga berarti. Lumayan tuh. 20%, hampir seperempatnya. Ya benar. Bahkan ada beberapa OTA juga yang menerapkan sampai 30% loh. Oh. Yes, gede banget. Ya itu berarti sepertiga udah menghilang kemana? Udah menghilang untuk si OTA. Gitu. Nah, di Omni si hotel itu nggak perlu bayar komisi yang segitu gedenya. Mereka cukup bayar fixed fee tiap bulan. Ataupun mereka juga sebenarnya bisa kenain komisi tapi kecil. Komisinya cuma 5%. Beda ya? Jauh ya? Dari 20% jadi 5%. Kita kecil. Kalau ada juga fixed fee, jadi mereka bayar fix per bulan mulai dari 500.000. Mau sebanyak apapun bookingannya, bayar 500.000 aja. Oh gitu. Hotel bayar ke kita 500.000 aja. Mulai dari harga segitu. Nah dari sisi hotel, value yang mereka jual itu bisa beragam, nggak cuma room aja. Bisa jualan, misalnya ada jet ski misalnya di hotelnya, atau ada sea walker, atau ada snorkeling, itu bisa dijual juga. Paket liburan itu bisa dijual juga lewat websitenya mereka. Artinya si hotel punya kendali penuh terhadap online bisnisnya mereka di direct website. Seperti itu sih yang kita provide kepada hotel gitu. Ini biar mumpung lagi ngomongin soal fitur-fiturnya, mungkin bisa sekalian promosi. Berarti kalau misalnya ada yang nonton nih, dan dia misalnya ya kan? Wah, ini siapa tahu yang nonton itu adalah salah satu owner hotel kan gitu. Dia bisa kemana ntar kalau misalnya mau ini? Waduh, bisa ke omnihotelier.com. Oh gitu ya. Bisa dicek di sana, bisa dicek di sana fitur-fitur kita, promo-promo kita sehari ini. Aduh, kayak di TV-TV ya, kita ada promo-promo. Tapi mumpung di sini lah sekalian aja ya Sidik ya. Oh ya, nggak masalah gitu. Kita bisa ada trial 3 bulan free, mantap. Mau sebanyak apapun bookingannya, gratis 3 bulan. Oh, wah. Ya, free. Mau lanjut nanti setelah itu bebas. Oke. Gitu. Nah itu tadi kan soal si keuntungannya dari si hotelier Omni Hotelier. Oke. Nah sekarang kita pengen tahu sejarahnya nih. Jujur aja pengen tahu sejarahnya, karena kan sesuatu yang sekarang ternyata udah wah gitu ya, udah bisa menghasilkan teknologi dan bisa ngasih win-win solution untuk semua pihak gitu ya. Itu tuh story behind it-nya itu tuh gimana gitu? Apakah ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bro
jadi Omni nih, Ya. apakah prosesnya seperti apa? Itu tuh yang saya pengen tahu kayak gimana sih ini. Kita jadi dulu ya kebetulan kita ada di Investor Aja, saya sekalian nostalgia juga di sini. Oh iya, ini Wahyu ini adalah salah satu Tenan dulunya. tenan alumni angkatan 3 kalau nggak salah ya. Ya, yang ketiga 2016. Ya, 2016. Oke, gimana tuh sekalian nostalgia? Benar-benar nostalgia juga di sini. Jadi saya juga tumbuh berkembang juga di sini. Ada banyak mentor yang ngajarin saya juga. Jadi waktu itu sebenarnya Omni itu dimulai dari startup saya yang pertama, namanya Easy Reservation. Dulu namanya easyreservation.com. Easy Reservation itu lebih bergerak ke B2C. Dia online travel agent lah gitu bisa dibilang. Saya mau nyaingin ceritanya waktu itu kan masih muda, semangat masih bergebu-gebu. Wah, kita bisa nih bikin OTA yang bisa ngalahin Traveloka gitu. Saingannya gede-gede ya. Iya, kayaknya bisa nih, bisa. Kita sistem udah jadi, baru jalan berat bos. mengalahkan yang istilahnya bersaing dengan apa istilahnya yang sudah duluan lah ya, yang ada di Singgasana online travel agent gitu, sangat sulit sekali bersaing gitu. Tetapi itu sejarah awalnya kita berkecimpung di bidang startup hospitality business. Tetapi balik lagi dari tahun 2008 sebenarnya, 2008 jauh banget ya. 2008 itu ayah saya pensiunan dari hotel. Pensiun untuk jualan sistem booking engine. Ya, berarti dari dulu tuh ada 2008. Udah ada. Cikal bakalnya ya. Ya, Uduk jualan sistem booking engine, tapi bukan kita yang punya. Kita jualin sistem dari Australia. Dulu kita reseller doang. Kita nggak kenal sistem. Waktu itu aku bahkan masih SMA. Jadi belum mengerti soal coding-codingan bikin sistem tuh belum mengerti sama sekali. Seru hanya ngerti ayahku doang yang ngerti soal bisnisnya kayak gimana. Back then habis itu saya berpikir kita bikin startup aja. 2016 akhirnya sukses gagal ya kan habis itu. Akhirnya usaha itu biasa gagal, tapi kita nggak menyerah. Concern kita karena kita di Bali ya, concern kita ya di bidang hospitality business. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah pivot aja. Artinya solutionnya tetap concernnya tetap di bidang hospitality. Tetapi model bisnisnya kita rubah, yang awalnya B2B kita arahin ke B2C. Nah itu tadi. B2B yang awalnya B2C, B2B. Iya, sekarang jadi B2B. Kita melihat yang tadi itu 5 tadi fundamental orang booking, orang-orang liburan ya ada 5. Kita mau ngambil solusi di bagian yang mana nih? Mau di bagian thing-nya kah? Kita bisa jadi influencer gitu misalnya, atau di bagian share-nya kah? Kita bikin sosmed gitu misalnya, atau di bagian experience-nya kah? Kita bikin apa gitu, bikin bisnis experience spa gitu dan segala macamnya, atau yang mana nih? Karena melihat orang tua punya basic lah istilahnya di bidang menjual sistem booking engine, kenapa kita nggak bikin booking engine aja? Kita pivot isi reservation, kita pivot menjadi Omni Hotelier, kita rubah namanya. Jadi, karena model bisnisnya berubah, namanya juga harus dirubah gitu. Kita rencana waktu itu. Jadi berubahlah jadi Omni Hotelier. Kita mulai develop itu tahun 2018. Berarti udah lulus dari sini berarti ya? Sudah lulus dari sini. Itu 2018. Jadi kan Easy Reservation jalan sampai 2 tahun lah kurang lebih ya. Habis itu ya sudah pasrah aja lah udah 2018 ya udah kita pivot aja udah 2018. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin Omni pada waktu itu. Kita start sama satu teman saya juga lagi namanya Angga. Dia yang jadi technical director. Akhirnya di 2019 tahun kita menghabiskan waktu untuk ngedevelop sistemnya. 2019 di bulan Mei saya ingat sistemnya jadi beta 1. Itu masih proses panjang loh. Gitu. Itu belum dapat klien, belum dapat duit sama sekali, setahun loh itu. Setahun. Di Mei 2019 tanggal 25 Mei kita sign dengan hotel pertama kita di Seraya, di Scuba Seraya. Jadi dia memang kita cari hotel yang jual aktivitas sekalian. Jadi dia di sana jualan guest houses, tapi ada diving scuba gitu. Kayak kursus gitu ya? Ya, scuba kursus diving gitu, sama mancing ceritanya. Yaudah kita jual tuh. Tanggal 25 mereka live, 25 Mei 2019. Saya masih ingat banget. Karena itu part of sejarah ya. Iya, benar. Tanggal 30 Mei, 5 hari. Setelahnya 30 ke 29 gitu.
itu adalah bookingan pertamanya Omni live. Dapat bookingan online di Scuba Raya. Dia, saya masih ingat dia booking dia booking deluxe room sama diving. Nilainya tuh sekitar 2 juta. Gitu. Akhirnya butuh waktu lumayan lama ya, 1,5 tahun. Habis itu di 2019 itu ya. Di akhir 2019 itu kan baru user pertama ya di Mei. Di akhir 2019 kita usernya 150. Jadi dari Mei sampai Desember itu 150 user. Nggak sampai setahun ya? Nggak sampai bulan, setahun. berarti kurang lebih. Ya kurang lebih lah ya. Itu 120. Itu pun kita bahkan sampai hari ini kita nggak pakai sales. Kita hanya memanfaatkan user-user kita yang terdahulu aja. Berarti ya, point share itu tadi ya? Yes. Di Januari 2020 ya kita sudah, itu di Desember 120, di Januari kita 200 user lebih. Akhirnya karena kita melihat antusiasnya teman-teman juga di hospitality business juga sangat bagus ya sambutannya terhadap Omni, kita melihat bahwa kita kayaknya harus ya udah kita announce diri kita, karena waktu itu kita belum ada publikasi segala macam di 2019. Akhirnya di 2020 Januari tanggal 27 kita grand launching di tempat ini di BDI di di ballroom yang di bawah. Kita grand launching, kita menghadirkan ya ratusan hotel lah yang datang ke sini, diresmiin sama Pak gitu juga, Pak Par waktu itu juga ikut resmiin waktu itu. Pak Par itu kepala Balai Diklat Industri dan Pasar. Ya, waktu itu ya. Setelah itu ya meriah, cukup meriah Desember, dan akhirnya terkendala COVID di Maret 2020. Berarti baru melambung gitu ya. Like roller coaster lah, bro. Itu namanya kehidupan seorang pengusaha pasti seperti itu. Dinamika lah, kita harus bisa terima. Ini yang jadi penasaran adalah, berarti kan membangunnya itu membutuhkan waktu cukup lama. Ya. Apa sih yang bikin benar-benar wah ini gue harus ngejadiin ini tuh benar-benar jadi gitu? Yang bikin pantang menyerah itu apa gitu? Karena nggak semua orang kelihatannya punya mental seperti itu gitu. Apa yang membuat kita bahwa yakin bahwa ini bakal laku gitu ya kan, bakal mau dipakai sama orang gitu ya. Yang pertama adalah sebelum kita develop Omni booking engine, kita kan sudah pernah jualan booking engine sebelumnya. Yang back to 2008 ya, itu 2008 ya. Sampai 2018 itu kita masih jualan booking engine, tapi bukan produk kita. Yang Australia itu. Yang Australia. Artinya apa? Kita melihat bahwa produk serupa ini nih bisa kita jual. Produk yang dari luar nih kita bisa jual. Secara solusi si hotel mau nih pakai solusi booking engine seperti ini. Tapi kita melihat kebutuhan market di Bali, karena kita bisa lihat ya, kalau di Bali itu kan banyak kan resort. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang mereka sebenarnya harus bisa diakomodir. Sedangkan solusinya ini berasal dari Australia, di mana di sana kan bukan negara wisata lah gitu istilahnya ya. Apa yang mereka buat di sana tidak fit dengan apa yang diinginkan orang yang ada di Bali. Sedangkan kita orang Bali, kita yang tahu daerah ini, kita yang paling paham. Ya udah kita buat sebuah solusi yang lebih baik dari apa yang produk luar tawarkan. Ya karena kita tinggal di sini, ya kan? Ya udah kita bikin aja, kita pede aja bikin. Terus apa yang membuat kita selalu semangat selama 1 tahun loh ini, 1 tahun loh kita nggak dapat apa-apa, cuman duit aja itu keluar. Ya kan, untuk buat sistem, server dan segala macam. Apa yang membuat yakin? Karena sebelum kita fix memutuskan untuk kita bikin Omni booking engine, ya kita tanya dulu hotelnya, Pak saya mau buat booking engine nih, atau bro saya mau buat booking engine nih. Responnya mereka kita tampung, kita riset dulu, kira-kira booking engine yang kayak gimana sih yang kamu butuhin. Kita riset dulu ke lapangan, kira-kira fitur apa sih yang kamu butuhkan. Kalau yang dari sistem yang sekarang yang kamu pakai, kira-kira kurang apa nih. Nah dari situ kita dapat istilahnya input lah dari calon user, itu yang kita aplikasikan. Mereka kita kabarin nih, kita lagi ngedevelop fitur membership misalnya. Kita di Omni ada fitur membership nih, kita mau develop membership nih, gimana menurut kalian? Bagus tuh, lanjutin. Dari sisi user menyemangatin kita, ya pasti kita tambah semangat dong. Gitu. Kalau kita melibatkan user juga dalam sebuah pola bisnis kita, mereka juga menyemangati kita. Kalau memang tujuan kita adalah membantu bisnisnya mereka juga, gitu. Itu sih yang bikin kita semangat terus sampai hari ini bahkan. Berarti emang karena risetnya kuat, jadi ini yakin nih bakal goal gitu ya. Yes. Kalau dulu itu berarti timnya apakah semuanya
tim awal ya? Ya. Apakah itu semuanya dari background IT pariwisata atau IT ya berarti? Atau gimana? Oh gini, komposisinya kayak gimana gitu? Oke. Kalau living foundernya Omni iya. itu bertiga. Oh gitu. Saya, ayah saya, sama satu lagi teman saya Angga, Angga Sanjaya. Jadi basic kita bertiga tuh beda-beda. Angga itu lebih kuat di technical. Jadi kalau dia urusan ngoding-ngoding, tokcer lah. Okay. Ayah saya nggak kuat kalau soal begituan. Ayah saya lebih ke arah hospitality business karena beliau dulu mantan jadi manajer reservation di Hotel Bintang 5 lah di Sanur. Udah puluhan tahun berarti ya? Ya, udah puluhan tahun lah. Akhirnya pensiun, habis itu memutuskan untuk jualan booking engine. Ya basicnya tuh di bisnisnya. Habis itu saya apa nih? bisnis udah, ya kan? Technical udah. Terus saya apa nih? Gitu. Peran saya di Omni itu adalah sebagai business development. Oke. Ayah saya tuh cuma ngerti jualannya doang. Lebih ke sales marketing. Iya, sales marketingnya doang gitu. Dia kenal sama orang-orang perhotelan, dia punya banyak channel, dia ngerti caranya jualan. Angga ngerti caranya bikin sistemnya. Nah, peran saya di Omni adalah lebih ke arah bagaimana sih memanajemen bisnisnya. Kira-kira kalau mau riset ke klien harus kayak gimana. Habis itu soal business flow, ya kan? Habis itu manajemen karyawan, ya itu lebih ke saya. Karena saya kalau basic pendidikan saya S1 di teknik informatika sebenarnya. Oh gitu. Manajemen. Iya. Tapi kalau soal ngoding-ngoding saya lemah, saya nggak kuat saya. Nggak kepikiran juga, misalnya kan lulus pengen kerja di orang nggak ya berarti? Pengen jadi IT programmer? Sempat kerja. Gitu. Nah ini sempat kerja dan bahkan sampai sehari ini pun saya juga kerja. Saya punya yang namanya bengkel website satu lagi, bisnis saya satu lagi. Oke, berarti ada 2 bisnis berarti. Ada 2. Ya? Oke. Yang bengkel website tuh ya website development. Tapi yang ngebikin website bukan saya. Lagi-lagi polanya sama ya. Ya, jadi lebih karena business developmentnya. Yang bikin websitenya kita juga ada tim lah, ada pegawai lah seperti itu. Ya itulah basicnya itu seperti itu. Jadi ketika lulus saya jadi freelance web developer. Nah dari situlah dapat duitnya kayak gitu. Ya karena kan bikin usaha tuh pasti butuh modal kan. Butuh modal, butuh pengalaman juga. Benar, koneksi juga tadi. Yes, benar. Berarti yang tadi 3 living founder ini saling mengisi satu sama lain lah ya. Oke. Terus kalau ilmu dari BD Denpasar ini di Tokpati Center ini itu dapatnya seperti apa sih? Dapat banyak ilmu kah atau seperti apa? Luar biasa. Jadi itu baru lulus berarti atau gimana? Waktu bikin Omni sudah lulus, tapi waktu di Easy Reservation itu waktu itu saya di mentoring sama Pak Dipo namanya. Pak Dipo sama Pak yang Bambu Media, Pak Putu. Pak Putu, oh ya. Foundernya Bambu Media. Ya, foundernya Bambu Media. Waktu kita kan ada mentoring ya, kita liatin dah tuh progresnya Easy Reservation kayak gimana. Karena waktu itu kita hanya modal PD doang, nggak modal yang namanya research. Pak Dipo selalu mewanti-wanti waktu itu, coba kamu research dulu deh soal solusi yang kamu tawarin kepada calon customer atau calon klien kamu. Coba kamu lakuin research, habis itu kamu coba lihat dulu kesiapan tim kamu. Coba kamu lihat dulu deh bagaimana kebutuhannya. Itu yang kita lakuin dulu karena mungkin masih muda ya. Berarti itu insight dari mentor-mentor ya, juga. Waktu itu karena kita nggak lakuin itu dulu, akhirnya itulah yang terjadi. Ya udah, tutuplah Easy Reservation. Karena berbekal dari pesan-pesan dari mentor di sini, ya akhirnya itulah yang menjadi dasar kita membangun Omni. Gitu. Salah satu panutan saya juga Pak Dipo sama Pak Putu. Pak Putu ya. Berarti memang kalau di bisnis itu bisa dibilang mentor tuh bagian dari akselerator juga ya. Benar. Benar kita tahu arah dan sebagainya. Benar. Kalau kita otodidak bisa. Gini, kalau saya percaya bahwa kalau kita belajar sendiri bisa jadi sukses, tapi diajarin juga bisa jadi sukses. Masalah cepat atau enggaknya aja. Kalau kita belajar sendiri kayak dulu tuh gitu, saya nggak ada mentornya, saya mungkin hari ini di depan mungkin saya akan bisa sukses, tapi butuh waktu yang sangat lama. Karena kan ada gagal dan segala macam. Tapi kalau misalnya udah ada mentor ya lebih dulu lah kita tahu apa yang harus dibenah-benahi gitu.
Ini kalau sendiri terlalu error tapi errornya kebanyakan gitu. Errornya pasti kebanyakan. Oh iya. Berarti di sini tuh di inkubasi bisnis Topati hal yang paling mengena itu ada di mentoringnya itu ya. Yes, di mentoringnya. Sangat seru banget lah di sini. Dapat kantor Kalau- juga dulu oh, di sini. Kantornya udah gak kelihatan di sini ya, tapi di belakang sini kita ada kantornya juga. Ada tuh banyak. Ada kantornya. Terus kalau koneksi gimana di sini waktu itu? Apakah dapat koneksi yang berbekas sampai sekarang juga atau gimana? Ya, tentu saja. Waktu ini kan di minggu lalu, berapa minggu yang lalu ya, ada podcastnya sama Asep Septiam Saputra. Oh iya, ada di Majulogi ya. Ya, Imagilogi. Dia kan kakak kelas lah istilahnya waktu di dia angkatan Inggris ya. satu. Angkatan 1 tuh. Kebetulan juga beliau tuh kakak kelas saya di Stiki. di kampus juga? Ya, di kampus. Oh, gitu. Kakak kelas. Bukan, saya seangkatan. Oh, sangat. Seangkatan sama dia. Tapi umurnya saking banyak yang dipikirin iya, kali. umurnya aja yang lebih tua dari saya. Gitu. Cuma dia nonton lagi juga. Di sini dan juga masih banyak lagi yang lain. Ada banyak juga. Tapi dulu kita nggak tahu tuh. Waktu di kampus saya nggak tahu Asep bisa branding, bisa design user interface experience dan segala macam, nggak ngerti. Tapi begitu dia bangun Imagilogi, kita kenalan di sini lebih jauh. Kayaknya nih oke juga nih. Jadi ada koneksi. Nah, hari ini Omni tuh lagi yang namanya mau bikin versi 2-nya lah. Tampilan user interface-nya. Nah, untuk desainnya kita percayakan di Imagilogi. Wih, mantap. Gitu. Berarti ini kolaborasi antara dua lulusan Yes, inkubasi bisnis bisa Topati dibilang ya. seperti itu ya. Kita kolaborasi lah. Dulu juga video komersial kita, iklan kita dikerjain juga sama Imagilogi. Oh, gitu. Iya. Bang sering lah kita kerja sama anak-anak di sini. Buktinya juga grand launching difasilitasi juga sama BDI waktu itu. Thank you BDI. Terima kasih. Berarti nggak ada ruginya bergabung di sini lah ya. Bahkan ketika saya udah jadi alumni pun masih tetap dianggap seperti masih tenan gitu. Masih bisa pakai fasilitas di sini juga. Masih bisa istilahnya keep in touch sama teman-teman di sini. Teman-teman istilahnya bahkan saya sampai kenal sama satpam di depan. Karena dulu saking seringnya ke sini ya kan. Gitu. Iya. Nah, ini kita ke kondisi global nih umum nih. Apalagi kalau di Bali kan kondisi pariwisata lagi kurang baik. Ya. Nah, kalau parah ya. Walaupun ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyain ya sebelumnya Iya. orang ya. Iya. Jangan bosan ya. Iya. Nah, itu gimana dari sisi dari kamu untuk melakukan manuver-manuver yang bisa bikin si bisnis ini survive itu seperti apa? Terus tips untuk orang-orang lain ya mungkin gimana caranya biar survive juga di pariwisata itu gimana? Oke, terutama yang bisnis pariwisata ya. Yes. Oke, gini. Ini sangat berat, agak perlu narik napas bentar nih. Ya, Omni memang bergerak di bidang tourism. Kalau misalnya mungkin Sidik sadar juga ya. Kalau misalnya di masa pandemi ini liburan tuh bukan pilihan utama, uang keluar. Ya harus penuhi kebutuhan pokok dulu lah, ya kan? Tersier lah ya itu. Ya, tersier banget. Orang yang penting makan dulu. Nggak mungkin orang nggak usah makan, yang penting liburan. Nggak ada orang kayak gitu kan. Mending urusan dapur dulu yang harusnya terpenuhi. Nah, Omni bagaimana sekarang menghadapi itu ya sangat luar biasa pukulannya. Hotel-hotel nggak dapat guest, otomatis mereka nggak bisa bayar jasa kita. Tetapi hotel-hotel tetap pengen jualan. Nah, ini yang terjadi tuh sekarang tuh, dilema banget. Karena sebenarnya kalau misalnya secara normalnya ya, bukan yang new normal ya. Normalnya kalau kita menetapkan kalau misalnya ya udah kalau misalnya you nggak mampu bayar ya kita stop layanannya. Tapi kan semua orang sekarang tetap pengen jualan hotel. Jualan kamar tetap jalan gitu lah istilahnya. Tapi kalau nggak ada sistem booking ya nggak bisa jualan. Jadi waktu itu kita rapat nih, meeting tim lah, rapat tim kita gimana nih situasi kayak sekarang. Pas di meeting itu ada beberapa user yang datang lah main-main ke kantor, cerita soal situasi bisnisnya ya kita juga kalau dibilang prihatin lah ya dengan situasi bisnis. Akhirnya ya kita lihat lagi visi misi dari Omni Hotelier ya bagaimana kita misi kita yang selalu menjadi solusi buat bisnis hospitality di Indonesia atau bahkan ya astungkaro amin di dunia ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan selalu menjadi teman lah buat hospitality business. Jadi dari Maret April kita memutuskan mau orang yang sudah pakai Omni atau yang baru daftar
sampai 1 tahun ini yang udah daftar itu kita kasih beberapa kebijakan penggratisan biaya bulanan. Jadi kita gratisin tuh. Kita gratisin. Itu keputusan yang berani juga bisa dibilang. Iya, luar biasa berani sih, lumayan tuh. Iya. Jadi kita gratisin aja udah, gitu. Habis itu beberapa yang, jadi itu juga termasuk kesempatan juga, karena produkan luar itu strict. Jadi kalau you nggak bayar, cut, sistem mati, nggak bisa jualan. Kita calling tuh biasanya kayak gitu-gitu. Sistem bapak mati ya, udah pakai Omni aja, kita kasih 3 bulan gratis. Kalau misalnya nggak oke, balik lagi dah pakai itu. Mereka mau. Ada kita convert banyak tuh hari itu, tapi memang tetap nggak ada cuan karena user doang masuk tapi nggak ada duit ya, karena duitnya emang nggak muter. Pariwisata emang benar-benar mati duitnya, tapi paling tidak user nambah. Benar. Lantas pertanyaannya adalah dari mana Omni dapat duit ya gitu kan? Dari mana itu? Coba dijawab. Dari mana Omni dapat duit? Untungnya kita dulu ada yang namanya paket bayar tahunan. Jadi ada beberapa hotel ya, kalau dibilang udah rugi atau gimana ya itu resiko lah istilahnya. Jadi mereka ada beberapa properti yang bayar kita sebenarnya tahunan. Jadi kan mereka bayar fee-nya Omni itu selama setahun sekalian di awal. Gitu. Jadinya itu yang kita pakai. Lagian juga Omni karena salah satu keunggulan juga ya di Omni, tim kita terbilang kecil. Kita cuman bertujuh. Mengurusi kurang lebih 300 hotel sekarang. Kita cuma bertujuh tanpa sales. Kalau untuk gaji dan operasional, kita karena nggak nyewa kantor ya, cukup. Kalau kita gajian doang gitu istilahnya, habis itu operasional, itu cukup selama setahun. Untungnya. Itu doang sih yang kita paling pentingin. Yang penting bisnis tetap jalan, bisnis tetap survive, hotel tetap nyaman, pakai kita, user tambah, itu bukan masalah. As long as visi misi kita memang pengen memberikan solusi, memberikan layanan kepada hospitality business. Itu sih yang gini kita. Karena kan bisa jadi itu jadi peluang ya pada kedepannya, walaupun sekarang masih belum istilahnya belum berbunga, tapi bibit-bibitnya udah ditebar. Udah ditebar dulu iya. Karena tahun depan bisa jadi langsung. Semoga aja ya, semoga saja ini banyak stakeholder yang berperan, jadi COVID-nya tetap cepat-cepat hilang lah, gitu. Benar, itu harapan kita semua sih. Ya. Oke. Ini kelihatannya kita udah di ujung acara nih ya. Waduh, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, apalagi soal pariwisata di Bali kan banyak yang bisa dikupas ya. Untuk yang terakhir mungkin saya pengen beli kasih ini aja, pesan atau ujangan. Berat banget buat teman-teman yang apalagi mereka pengen membuat suatu usaha. Sama satu lagi ini, mungkin kalau menurutmu gimana? Apakah di masa COVID ini kita oke untuk membangun usaha? Membangun usaha itu kapanpun bisa kita jalanin? Kayak gitu tuh. Gimana nih? Bisa disampaikan? Buat teman-teman nih, apakah kita cocok nggak sih bikin usaha pada saat pandemi seperti ini? Dasarnya orang bikin usaha atau bikin bisnis kayak itu kan based on problem, ya kan? Sekarang kan problemnya nyata nih. Banyak. Iya, problemnya banyak. COVID, habis itu distribusi pangan, pariwisata, new normal issue, banyak banget isu yang sebenarnya jadi problem. Kalau teman-teman jeli, kalau teman-teman kreatif, sekarang kan modalnya cuma kreatif doang kan, seperti tagline atau Pati ya kan. Kreatif, teman-teman bisa create something, solusi yang fit, yang bisa dijadikan bisnis, benar nggak? Omni kan base-nya masalah dulu nih, masalah dari hotelnya. Kalau sekarang masalah, nggak kurang masalah bro, apalagi Indonesia ya kan, masalah ada banyak. Kalau kita mau cari satu-satu, beli aja koran satu pagi-pagi, banyak tuh masalah tuh. Tahu nih masalahnya mana nih ya gitu. Mulai dari apapun ya kan. Nah sekarang teman-teman kalau yang mau buka usaha, sekarang saatnya, ya kan? Masalah ada banyak, masalah distribusi pangan, dan seperti yang saya bilang tadi, pariwisata juga, itu banyak banget problemnya. Percaya atau enggak, hari ini saya tuh kan punya satu lagi bisnis ya, website development. Bikin website gitu loh. Bisa ditanya, sekarang saya lagi banyak banget ngerjain website tentang webinar. Benar. Webinar ada di mana-mana kan? Ya. Udah saya bikinin aja website-nya. Satu ini juga nih. Ini juga ada. Teman-teman kalau misalnya undangan online tuh, yang nikah kan nggak mungkin kasih undangan gini kan, nggak ngasih undangan fisik kan, bersentuhan lagi kan.
undangan online bikinnya bro. Ya. Itu solusi itu. Berarti kalau untuk usaha pun di masa seperti ini jangan ragu lah ya, karena peluang-peluang itu pasti ada gitu ya. Kreatif kuncinya. Iya benar. Oke bro, itu thank you banget nih udah mau datang, udah berbagi insight, berbagi pengalaman. Ya. Nah, semoga ini ilmunya bisa bermanfaat bagi semua yang menonton podcast ini. Gitu. Oke, goodbye. Yes, thank you BDI Denpasar. Thank you Sidik. Oke, bye-bye semuanya. Bye. Oke guys, kalau kalian suka dengan konten video kami, like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow akun sosial media BDI Denpasar.